Ong Rahayu, Ong Wignamastu, Nama Sidiam. Kembali bersama saya, Dr. Sandike. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya hendak menyampaikan bahasan terkait sebuah pertanyaan yang sangat menarik tentang apa sih sebenarnya manusia sakti itu. Ada beragam pertanyaan yang disampaikan ke saya maupun disampaikan melalui Tantra Sastra terkait dengan apa itu manusia sakti. Apakah manusia sakti itu adalah orang yang bisa mengeluarkan kesaktian sebagaimana yang kita pahami bersama. Kemudian apakah manusia sakti itu adalah orang yang benar-benar teguh, wisese, orang yang digjaya, atau mungkin manusia sakti itu adalah orang yang bisa mengeluarkan asap dari dalam dirinya, mengeluarkan api dari dalam dirinya, atau manusia sakti itu bisa berjalan di atas air. Dan beragam pertanyaan tentunya disampaikan ke saya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, semeton sedulur dimanapun berada, saya akan menyampaikan makna dan arti yang lebih mendalam dari pertanyaan apa itu manusia sakti. Nah, dalam perspektif Tantra yang didasarkan atas sumber-sumber teks Tatwa, kemudian teks Kedhiatmikan dan Kewisesan, kita akan menemukan makna yang lebih mendalam lagi terkait dengan pertanyaan tadi, atau terkait dengan bahasan sekarang yang berhubungan dengan manusia sakti. Sebagaimana saya katakan, didasarkan atas sumber-sumber tadi, ternyata saya menemukan makna yang lebih mendalam terkait dengan manusia sakti. Yang dikatakan manusia sakti itu adalah orang yang sudah benar-benar bisa memahami sekaligus mengalami hakikat kesunyataan di dalam dirinya, atau hakikat kesunyaan yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itu, di dalam Tantra, manusia sakti itu tiada lain adalah manusia sunya itu sendiri. Jadi manusia sunya yang dimaksud dalam Tantra tentunya adalah orang yang sudah bisa merealisasikan hakikat kesunyaan, atau hakikat kesunyataan, atau hakikat kekosongan di dalam dirinya. Kekosongan di dalam Tantra bukan berarti kehampaan atau ketiadaan, tetapi kekosongan atau sunya yang dimaksud dalam Tantra adalah merujuk pada pemaknaan hakikat sang atma yang ada di dalam diri. Jadi dalam pandangan Tantra, atma atau sang atma sunya itu adalah kekosongan yang benar-benar murni. Kekosongan yang benar-benar murni yang dimaksud adalah berhubungan dengan kesadaran murni yang tanpa batas. Maka ketika kita memaknai manusia sakti atau manusia sunya dalam konteks Tantra, adalah orang yang benar-benar mampu bisa merealisasikan kesadaran murni yang tanpa batas di dalam dirinya. Baik itu direalisasikan di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dalam perspektif Tantra, manusia sakti itu adalah orang yang sudah benar-benar bisa melampaui batasan-batasan dualitas atau ruwa bineda. Orang yang sudah bisa melampaui batasan-batasan itu adalah orang yang merasakan rasa yang sama terhadap dualitas atau ruwa bineda. Tidak ada kemarahan di dalam dirinya ketika dihina maupun dibenci, dan tidak ada kegembiraan di dalam hatinya ketika ada orang yang memuji atau memberikan sanjungan dan yang sejenisnya. Olehnya, orang yang benar-benar sudah bisa melampaui dualitas itulah yang disebut dengan manusia sakti. Sebab apa? Sebab manusia sakti itu sudah benar-benar bisa merangkul dualitas itu menjadi satu kesatuan dan tidak ada lagi perbedaan di dalamnya. Olehnya, orang yang benar-benar mampu
menyeberangkan dirinya dari dualisme atau Ruwa Binida itulah yang disebut dengan manusia sunil. Tetapi kebanyakan dari kita masih berada di dualitas atau di Ruwa Binida itu sendiri. Kebanyakan dari kita masih terseret dan kesadaran kita tergerak ke bawah, ya, ditarik oleh kekuatan-kekuatan indriawi atau kekuatan-kekuatan material, sehingga kita lupa dengan sangatma sebagai sangatma sunya atau sebagai yang berkesadaran murni atau berkesadaran agung di dalam diri kita. Di dalam tatwa, orang yang kesadarannya itu bergerak ke bawah, yang diseret oleh indria-indria tersebut, ya, atma yang demikian atau seseorang yang demikian disebut dengan seseorang yang sedang tidur atau atma yang sedang turu. Jadi atma atau orang yang sedang tertidur itu dengan kata lainnya adalah orang atau atma yang sedang lupa. Jadi orang atau atma yang sedang lupa itu pergerakannya semakin jauh dari sumber kebenaran yang murni atau sumber atma yang tanpa batas sebagai kesadaran yang agung tersebut. Oleh karena itu, yang dinamakan manusia sakti itu adalah orang yang benar-benar mampu bisa mengendalikan indria-indria di dalam dirinya. Ada 10 indria yang disebut dengan dasendriya. Jadi orang yang disebut manusia sakti, orang yang benar-benar bisa meletakkan indria-indria tersebut di telapak kaki mereka, sehingga indria-indria tersebut benar-benar terkendali dengan baik. Nah, kemudian kembali saya merujuk pada tatwa, atma yang sedang tidur atau orang yang sedang tidur atau atma yang sedang lupa, ya, itu tidak akan bisa melepaskan diri dari perputaran punarbawa. Jadi punarbawa atau kelahiran yang berulang-ulang inilah mesti harus bisa diputus, yakni dengan cara merealisasikan kesadaran atma di dalam kehidupan sehari-hari. Kembali saya merujuk pada teks tatwa, orang yang mengalami kelahiran yang berulang-ulang, ya, itu disebabkan oleh yoni sebagai dasar kelahiran manusia. Yoni adalah wasana karma itu sendiri atau bekas-bekas perbuatan yang menempel pada badan memori dari jiwa atau sang atma itu sendiri, sehingga sang atma itu ada dalam pusaran kelahiran, kehidupan, dan kematian. Yoni sebagai dasar kelahiran atau karma wasana itu sangat menarik sekali, diibaratkan seperti, ya, air cuka di dalam periuk. Nah, air cuka meskipun sudah dibersihkan dari wadah periuk, tetapi bau cuka akan tetap menempel pada wadah periuk. Artinya wasana karma itu sangat susah sekali dibersihkan. Bekas-bekas perbuatan atau wasana karma itu akan tetap menempel di dalam tubuh kita, sehingga menyebabkan kita berada dalam pusaran-pusaran reinkarnasi atau punarbawa. Berdasarkan atas hal tersebut, manusia sakti itu semestinya atau seharusnya mampu atau bisa membersihkan, ya, yoni atau wasana karma sebagai dasar kelahiran manusia, sehingga manusia atau kita sebagai manusia tidak terlahir lagi ke dunia atau ke maya pada ini. Kemudian dalam kediatmikan atau kewisesan, kita akan menemukan makna yang lebih dalam lagi dan makna-makna yang lebih rahasia lagi terkait dengan manusia sakti atau manusia sunya itu sendiri. Nah, di dalam beberapa sumber lontar kediatmikan dan kewisesan, saya menemukan makna terkait dengan apa sih sebenarnya manusia sakti atau manusia sunya itu sendiri. Manusia sunya atau manusia sakti itu sendiri di dalam teks kediatmikan itu disamakan sebagai manusia windu. Jadi manusia windu dalam hal ini mengandung makna atau mengandung arti adalah orang yang sudah bisa
memunculkan windu di dalam dirinya. Tidak saja memunculkan, tetapi benar-benar bisa memahami hakikat windu di dalam dirinya. Sederhananya, manusia sakti dalam konteks kediatmikan adalah manusia yang sudah bisa ngewindu. Ngewindu ini adalah laku yang sangat rahasia di dalam tantra kediatmikan. Windu itu adalah kekosongan itu sendiri, ya. Windu itu adalah sunya itu sendiri. Kemudian windu itu adalah berbentuk lingkaran, ya, lingkaran penuh seperti surya atau matahari dan selayaknya bulan atau candera. Jadi manusia sakti dalam konteks kediatmikan adalah orang yang benar-benar sudah bisa memahami, ya, hakikat surya dan candera di dalam dirinya. Nah, kemudian orang yang benar-benar bisa menembus lingkaran batasan windu tadi, ya, itulah yang disebut dengan manusia sakti atau disebut dengan manusia suduk swari. Jadi suduk itu artinya menembus, kemudian swari itu merujuk pada arti suara atau sabda. Ya, dengan kata lain, manusia sakti itu adalah orang yang benar-benar mampu menembus atau mensuduk batasan lingkaran dari windu hingga sampai pada titik kekosongan dan sampai pada inti dari windu, sehingga pada inti dari windu dia bertemu dengan sabda atau vibrasi energi kerahasiaan yang sangat luar biasa sekali di dalam diri kita. Selanjutnya, manusia sakti dalam konteks kawisesan, saya menemukan dari sumber-sumber kawisesan, baik itu dalam Aji Pengiwan maupun sumber-sumber tutur yang merujuk pada laku-laku Pengiwan. Di sana sesungguhnya manusia sakti itu bukan sakti dalam pemahaman biasa atau pemahaman harfiah sebagaimana yang kita pahami. Misalnya, sakti berhubungan dengan kekebalan, keteguhan, kemudian mengeluarkan api sebagaimana di awal saya sebutkan. Ternyata di dalam naskah-naskah kawisesan, terutama Pengiwan, hakikat manusia sakti itu adalah orang yang sudah benar-benar bisa menyatukan, ya, dua aspek surya candra tadi, yang tiada lain adalah Sang Hyang Ibu Pertiwi dan Sang Hyang Bapa Akasa. Sang Hyang Ibu Pertiwi itu di mana tempatnya, kemudian Sang Hyang Bapa Akasa itu di mana di tempatnya di dalam tubuh atau di bawah alit. Nah, itulah disatukan. Sebagaimana laku-laku para yogi tantra di Nusantara, terutama Bali, yang sudah betul-betul mendalami hakikat kesunyian atau kekosongan itu, maka dua aspek ini disatukan pada titik-titik rahasia di dalam diri. Nah, kemudian laku manusia sidi atau manusia sakti atau manusia sunya di dalam aspek kewisesan yang lakunya merujuk pada tutur Aji Pengiwan adalah orang yang bisa mengarahkan nafasnya atau mengarahkan aliran prananya atau energinya untuk bagaimana menggerakkan Sang Hyang Bapa Akasa dan Sang Hyang Ibu Pertiwi itu pada titik tertentu yang sangat rahasia, sehingga sampailah pada inti kekosongan yang ada di dalam dirinya. Di sana kekuatan api sebagai geni rahasia akan bertemu dengan kekuatan air atau tirta amerta kesadaran, sehingga keduanya lebur menjadi satu kesatuan. Nah, tatkala kedua unsur atau aspek itu menyatu pada titik-titik rahasia itu, maka itu yang dinamakan manusia sidi, sakti, mawisesa atau sidi, sida, dan sadu. Dan ternyata sakti yang dimaksud dalam teks tatwa kediatmikan dan kewisesan itu sesungguhnya adalah praktek spiritual murni untuk kita memasuki ruang diri lebih dalam,
hingga sampai pada inti kekosongan di mana sang Atma Sunya itu berada berstana, untuk kemudian kita masuki dan lebur ada di dalamnya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Atas restu Sang Hyang Bapa Kase dan Sang Hyang Ibu Pertiwi, semoga senantiasa kita selalu tertuntun untuk menjadi manusia sakti, sidi idap, sidi ucap, sidi laksana. Saya akhiri dengan mengaturkan Ong Rahayu, Rahayu, Rahayu.